PDIP dan Partai Demokrat selama ini posisinya selalu berseberangan. Tapi kemarin kita bisa melihat bahwa ada kemesraan antara elit kedua partai yang diwakili oleh Puan Maharani dari PD Perjuangan dan Agus Yudhoyono di Demokrat. Lalu apa arti pertemuan dua politikus muda ini? Kami membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu, politikus Partai Nasdem Saan Mustafa, dan pakar politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Pak Khairul Umam, bagaimana Anda memaknai pertemuan antara Puan Maharani dan AHY kemarin? Apakah ini rekonsiliasi Megawati dan SBY atau ada upaya penjajakan koalisi atau gimana pandangan Anda? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Saya pikir apa yang terjadi kemarin adalah sebuah momentum besar. Karena bagaimanapun juga ada kebutuhan komunikasi yang sangat serius selama hampir 2 dekade ini. Maka pertemuan kemarin adalah sebuah simbol politik rekonsiliasi yang kita tahu dan juga kita meyakini bahwa Mbak Puan sendiri tentu ini bukan inisiatif pribadi beliau. Mas Agus sendiri juga ini bukan inisiatif pribadi beliau untuk kemudian menyambut secara hangat ajakan pertemuan ini, tetapi juga atas sepengetahuan Bu Mega, atas pengetahuan Pak SBY. Nah, oleh karena itu, maka pertemuan ini bisa dimaknai sebagai sebuah menguatnya kekuatan rekonsiliasi, dan rekonsiliasi ini baru pada tahap komunikasi awal, penjajakan. Tentu terlalu jauh kalau misal kemudian kita mencermati ini akan menjadi sebuah fondasi kerjasama, dalam konteks kerjasama, dalam konteks politik taktis dalam jangka dekat. Tetapi sebagai sebuah fondasi, ini akan menjadi sebuah embrio kerjasama yang memungkinkan bagi terjadinya kerjasama antara PDIP dan Demokrat ke depan. Oke, Nah, Kak. Ya, selain itu Mbak Cindy, kalau misal langkah ini bisa dimulai misalnya pada awal tahun 2023 sebenarnya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya satu kekuatan koalisi yang di dalamnya ada Demokrat dan PDIP. Emang sekarang sudah terlambat, Pak Khairul? Ya, kalau misal kita cermati per hari ini rasanya proses itu sudah semakin matang, baik dalam internal di koalisi perubahan sendiri, meskipun dinamika tentu ada, tetapi proses negosiasi, proses kompromi itu sudah jauh lebih matang daripada komunikasi awal ini sendiri. Nah, oleh karena itu, saya tidak melihat ini di dalam konteks politik taktis jangka dekat, tetapi dalam konteks jangka panjang memungkinkan. Bahkan dalam konteks jangka menengah, terutama pada momentum putaran kedua Pilpres di 2024, maka membuka kemungkinan terjadinya kerjasama antara PDIP dengan Demokrat. Tetapi kalau misal tidak, maka kita berpikir beyond pasca 2024, bagaimanapun juga bisa saja dalam 1 dekade ke depan, perpolitikan di Indonesia akan ditentukan oleh yang namanya Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Oke, Bang Masinton, jadi kemana arah pertemuan kemarin dari kacamata PD Perjuangan? Ya, pertemuan itu kan nggak harus dimaknai sebagai ruang politik yang sangat formal ya. Harus kerjasama dalam bentuk ikatan-ikatan kepentingan politik. Ya. Tapi pertemuan kemarin itu adalah melampaui dari sekadar kepentingan politik masing-masing partai politik. Tentu pertemuan kemarin itu antara Mbak Puan bersama Mas AHY adalah dalam konteks kepentingan bangsa, kepentingan demokrasi. Bagaimana sesama anak bangsa, khususnya anak-anak muda ya, generasi muda berbicara dalam konteks kebangsaan hari ini dan tantangan bangsa kita ke depan. Apalagi dalam situasi kita sudah masuk dalam tahun politik, pertemuan ini tentu menyejukkan bagi seluruh elemen bangsa kita, baik itu apakah ini akan dibawa sampai ke 2024 nanti, Bang Masinton? Apa? Akankah dibawa sampai ke 2024 pada pemilu presiden atau pemilu legislatif nanti? Ya, harapan kita pasti terbawa dong. Suasananya, ya, suasana pertemuan itu akan membawa kesejukan, membawa silaturahmi, kerjasama politik, dan ya kebersamaan politik dalam suasana kontestasi pemilu yang masing-masing partai politik tentu punya target politik masing-masing. 2024 akan dibawa ke arah mana? Jadinya tadi kan disebutkan ada kerjasama. Kerjasama itu soal cawapres juga? Ya, kerjasama dalam konteks pemilu ini bagaimana kita melaksanakan kontestasi elektoral ini, pemilu ini secara damai, baik, ya.
Saya rasa itu yang jauh lebih utama ketimbang menang-menangan kemudian meninggalkan luka di masyarakat, meninggalkan keterbelahan di masyarakat. Jadi pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY itu memberikan satu kesejukan kita bangsa Indonesia menghadapi Oke, baik. kontestasi pemilu ini secara baik, demokratis dan tidak ada keterbelahan. Meskipun ada rivalitas di sana, ada kompetisi di sana, kompetisinya dalam suasana demokratis. Oke, baik, kalau dari Demokrat, Kang Saan, ngelihat pertemuan AHY dan Puan gimana? Ya kalau Nasdem ya melihatnya Oh, dari itu Nasdem. hal yang biasa dan Ya. lumrah ya. Dan tentu kita ya menyambut positif saja pertemuan antara Mbak Puan dan Mas AHY. Pertama, seperti tadi Mas Puan sampaikan juga, Ya. kan hampir 20 tahun hubungan kedua partai ini kurang baik lah ya, ada resistensi. Nah, kita harapkan dengan adanya pertemuan ini semacam ice breaking lah, memecahkan kebuntuan, kebekuan di antara dua partai. Dan memang seluruh partai peserta kontestasi politik itu kan harus berkomunikasi dengan baik. Jangan antara BR dan masing-masing partai. Kang Saan, Nasdem nggak khawatir nih, karena kan di tengah desakan Demokrat untuk segera mengumumkan siapa bacawa pres Anies Baswedan. Ya nggak ada kekhawatiran, karena kami yakin ya bahwa Demokrat juga akan tetap konsisten dengan sikap politik dan pilihan politiknya yang sudah menentukan Mas Anies sebagai calon presiden, dan masing-masing partai koalisi, Nasdem, Demokrat maupun PKS juga berkomitmen agar koalisi tetap solid, tetap utuh, dan ya kita saling menghormati pilihan masing-masing saja. Misalnya PDIP dengan koalisinya sudah punya pilihan, ya kita hormati, dan tentu juga pihak lain juga menghormati terkait dengan sikap dan pilihan politik yang ada dalam koalisi perubahan. Oke, baik Pak Khairul, kita kan bertanya-tanya kenapa pertemuan atau rekonsiliasi antara PD Perjuangan dan Demokrat sebagai representasi Megawati dan SBY harus terjadi saat ini ketika kita sedang menuju ke pemilu presiden 2024, akhirnya tidak terelakkan. Ini akan dihubung-hubungkan dengan pemilu presiden dan menghubung-hubungkan potensi AHY sebagai bacawa pres. Ini kan tidak bisa terlepas dari itu, apalagi di tengah koalisi perubahan yang saat ini sedang menghangat juga karena didesak-desak terus untuk mengumumkan bacawa pres Anies Baswedan. Apakah ini ada upaya untuk paling tidak untuk menggoyang koalisi perubahan dengan pertemuan ini? Mungkin barangkali di fase awal tidak ada satu tujuan untuk mendegradasi, mendelegitimasi atau menggoyang koalisi lain. Tetapi diakui atau tidak, pergerakan politik ini, manuver ini memiliki potensi impact terhadap soliditas koalisi yang lain. Tetapi bagaimanapun juga Mbak Cindy, bahwa kemudian di dalam konteks ini diakui atau tidak, memang pergerakan dari PDIP sendiri mencoba untuk memahami kalau misal kemudian per hari ini belum ada konfigurasi kekuatan elektoral yang dominan di antara para capres-capres yang ada, maka kalau misal 3 capres-cawapres yang maju di Pilpres 2024 mendatang, maka besar kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Kalau misal kemudian dalam konteks ini dihitung Anies Baswedan akan kalah misalnya di putaran pertama, maka yang menjadi pertanyaan adalah partai-partai pendukung Anies Baswedan akan berlabuh kemana? Kalau misal kemudian PDIP tidak membangun basis komunikasi dengan spektrum politik yang luas, maka besar kemungkinan 3 partai, terutama Demokrat, Nasdem, dan juga PKS berpotensi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto yang diasumsikan memiliki restu politik dari Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu, inilah yang kemudian diakui atau tidak membuka ruang bagi terjadinya negosiasi, kompromi, sekaligus memiliki konteks etik yang baik, yaitu politik rekonsiliasi, di mana PDIP akhirnya membuka ruang komunikasi dengan Demokrat. Dan tentu ini langkah yang baik. PDIP kemudian akhirnya melakukan langkah cepat, bukan hanya menunggu bola, tetapi menjemput bola. Itulah kenapa kemudian Pak Hasto berkunjung ke PKB,
membangun koalisi, membangun komunikasi maksud saya. Kemudian di saat yang sama membangun komunikasi juga dengan Demokrat. Oke. Artinya apa? Ini adalah langkah strategis untuk mengamankan konteks pertarungan pada momentum terutama ketika masuk di putaran kedua Pilpres 2024. Jadi ini bukan soal capres atau bacawa pres, tapi jaga-jaga untuk menciptakan jaring pengaman kalau nanti putaran kedua pada Pilpres 2024 ini, supaya suara Ada itu larinya ke PDI Perjuangan, begitu? Mbak Cindy, ada satu pertimbangan lagi Mbak Cindy. Diakui atau tidak, per hari ini partai elit Senayan yang sudah memberikan dukungan kepada PDIP baru satu, yaitu Ya, P3. Jadi catatan adalah P3 adalah partai yang secara elektabilitas pada margin yang sangat tipis di atas parliamentary threshold 4%. Nah, ketika kemudian masuk di putaran pertama yang dilakukan secara serentak juga dengan pemilu legislatif, jika P3 mampu mempertahankan kekuatan elektoralnya, syukur alhamdulillah masih bertahan di Senayan. Artinya PDIP masih memiliki partner di dalam konteks politik praktisnya. Tetapi kalau misal kemudian ada situasi yang tidak sesuai ekspektasi, P3 kemudian terdegradasi, tidak mampu melampaui angka 4%, maka kemudian jangan sampai PDIP menjadi the lonely wolf. Nah, inilah yang kemudian harus dihitung secara cermat, dan PDIP sudah melakukan langkah-langkah yang sangat tepat. Menarik ini, tidak hanya sekedar semata-mata untuk 2024, ternyata lebih dari itu. Benar demikian, Bang Masinton, bahwa ini untuk menjaga suara supaya nanti kalau putaran kedua suara Demokrat gak kemana-mana, tapi ke PDI Perjuangan. Nah, komunikasi ini kan penting lah, artinya bahwa dampak dari komunikasi itu kemudian ada tindak lanjut, kemudian tadi seperti yang disampaikan Bung Khairul Umam apa segala macam itu next lah ya. Artinya pembicaraan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye ya, ini kan meretas satu kebekuan-kebekuan komunikasi yang dilihat publik selama ini seperti itu. Nah, ini kan penting ya, sehingga bahwa perbedaan-perbedaan sikap politik itu tidak menghambat proses silaturahmi dan komunikasi. Nah, menurut kita apapun itu ya mau dimaknain tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Khairul Umam bahwa politik itu kuncinya adalah komunikasi. Karena kan ini sudah 1 dekade lebih loh, Bu Masinton, bahwa PDI Perjuangan dan Demokrat itu seperti terkesan tidak akur begitu. Tapi kemudian ketemu di tahun 2024 yang panas banget untuk situasi politiknya menuju Pilpres. Iya, momentum pertemuan Mbak Puan bersama Mas Ahaye itu kan memecah memecah kebekuan itu kan. Ya. Dan itu ya sebelumnya kalau kita lihat waktu ketika Pak Taufik Kimas masih ada ya, beliau intens melakukan komunikasi politik terhadap berbagai kalangan elemen-elemen politik dan tokoh-tokoh politik seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu kan sama seperti yang dilakukan oleh almarhum Pak Taufik Kimas yang merupakan ayahanda beliau pada saat itu mampu membangun ya komunikasi dan silaturahmi politik dan silaturahmi kebangsaan terhadap berbagai elemen dan tokoh-tokoh politik seperti itu. Oke, jadi Nasdem, Kang Saan, apakah santai saja karena memang tidak akan mungkin untuk 2024 di putaran pertama ini, bahwa tidak akan mungkin AHY direbut oleh PDI Perjuangan, jadi santai aja? Apa juga ada pikiran seperti itu? Memang sekali lagi sampai hari ini koalisi Perubahan Persatuan tidak ada masalah apapun. Semua berkomitmen yang ada di koalisi itu untuk tetap membangun agar koalisi semakin solid, semakin kuat, dan semakin utuh untuk memastikan bahwa calon presiden yang sudah diusung secara bersama-sama itu bisa didaftarkan ke KPU. Komunikasi di antara sesama koalisi juga berjalan dengan baik, transparan, tidak ada hambatan. Koalisi partai-partai juga komunikasi dengan calon presiden juga dengan baik, terbuka. Jadi semua persoalan yang ada di koalisi semua dibicarakan dengan baik. Jadi sekali lagi sampai saat ini dan juga ke depan dipastikan bahwa koalisi itu tetap utuh dan tidak merasa terganggu dengan pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye, karena kami meyakini
bahwa Demokrat akan istiqomah, Demokrat tetap konsisten dengan sikap dan pilihan politik mencalonkan Mas Anies dan tergabung dalam koalisi. Jadi Nasdem tidak risau karena Demokrat sudah ada komitmen ya, tetap terus solid bersama koalisi perubahan, gitu ya? Ya, tidak ada. Ya, Apapun yang yakin. terjadi. Apapun yang terjadi. Oke, apapun yang terjadi. Baik, Pak Khairul, ini kalau bicara soal mencairkan kebukuan politik, Megawati, SBY, oke lah sudah diusahakan untuk dicairkan melalui Puan Maharani dan juga AHY. Tapi kebukuan politik lainnya kan kita masih sering mendengar, apalagi soal Jokowi dan Anies Baswedan yang sering Anies Baswedan menyatakan bahwa sebagai antitesa Joko Widodo. Mungkinkah ini juga akan terjadi mencairkan lagi kebukuan politik dari dua tokoh ini untuk menuju pemilu 2024 yang lebih adem? Itu kan tujuannya tadi untuk pertemuan AHY dan Puan Maharani. Jika bicara dalam konteks strategis, lebih adem tentu ini sudah cukup sebenarnya untuk menjadi fondasi awal bagi komunikasi politik di antara dua polar, dua kutub kekuatan ini. Tetapi kalau misalnya kemudian bicara politik praktis, rasanya di fase ini masih akan berada pada kutub kekuatan masing-masing. Saya menduga, Mbak Cindy, situasi yang kemarin terjadi pada hari Minggu pertemuan Mas AHY dan juga Mbak Puan, rasanya akan memantik satu situasi yang kemudian memunculkan sense of urgency di internal koalisi perubahan. Dan harusnya bagaimanapun juga Anies Baswedan yang sudah ditunjuk sebagai capres tentu besar kemungkinan akan mengambil langkah cepat untuk melakukan penetapan siapa capres, dalam konteks ini cawapres yang akan mendampingi dia. Oke, tunggu, Kalau sebelum lebih lanjut lagi saya mau tanya ke Kang Saan. Benar dengan ada pertemuan AHY dan Puan ini akan mempercepat deklarasi siapa baca wapres Anies Baswedan? Ya, kalau itu kan semua posisinya ada di Mas Anies ya. Karena masing-masing tidak hanya Partai Nasdem, tapi partai yang tergabung dalam koalisi sudah menuangkan kesepakatan-kesepakatan dalam piagam yang ditandatangani bersama bahwa yang terkait dengan calon presiden itu diserahkan kepada Mas Anies. Tapi setelah pertemuan AHY dan Puan, akankah itu semakin dipercepat, diakselerasi? Ya itu tergantung kepada kesiapan Mas Anies. Jadi sekali lagi dari nama, waktu, kapan yang tepat itu sepenuhnya itu ada di Mas Anies. Oke, kembali ke sense of emergency, Pak Khairul. Apakah ini memang tujuan dari PDI Perjuangan bahwa supaya lebih cepat untuk diumumkan oleh Anies Baswedan sehingga bisa menakar nih kekuatan siapa nanti baca pres pendamping Ganjar Pranowo? Iya, saya pikir masing-masing sedang berhitung secara matang. Di internal PDIP saya yakin juga listnya cukup panjang, bukan hanya dari partai yang menjadi partner berkoalisi per hari ini yang secara resmi mengajukan adalah P3, yaitu Pak Sandiaga Uno. Tetapi di saat yang sama saya berkeyakinan dan juga menurut sejumlah informasi spekulatif ada sejumlah nama dari kalangan Nahdlatul Ulama yang diperkuat oleh basis pemahaman keyakinan ketika NU ketika PNI waktu itu di pemilu 1955 dan juga 1971 bergabung dengan Nahdlatul Ulama bisa menghadirkan satu mesin politik yang prima. Nah, bisa saja kemudian itu masih diperhitungkan secara matang. Tetapi di konteks koalisi perubahan sendiri, saya meyakini proses percepatan itu akan terjadi. Dan ini kalau misal kemudian kita melihat apa yang kemudian terjadi, ledakan berita, kemudian euforia dari sekian banyak kader, baik dari Demokrat, baik dari PDIP, yang membayangkan sesuatu yang dulu tidak pernah memungkinkan. Sekarang di tangan para pemimpin muda, semuanya menjadi mungkin. Dan ini menegaskan apa yang menjadi doktrin politics is all about possibilities. Dan ternyata betul, semua itu mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian koalisi perubahan, seperti yang disampaikan oleh Kang Saan tadi, jika kemudian capres koalisi perubahan, dalam konteks ini Mas Anies Baswedan, menangkap ini sebagai satu situasi yang kemudian memunculkan sense of urgency tadi, maka berkeyakinan akan dilakukan percepatan penetapan nama cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi keuntungannya juga ada di PDI Perjuangan? Kalau keuntungan tentu bukan di konteks PDIP Perjuangan. PDIP Perjuangan keuntungan di sini tentu bagaimana mengamankan how to secure posisi Demokrat supaya kemudian tidak mengalami satu situasi kebimbangan. Ini karena sifatnya seperti tiga roda atau tiga
kaki. Satu kaki putus, maka kemudian akan oleng semuanya. Nah, itulah yang kemudian harus dihitung secara cermat dari koalisi perubahan. Nah, untuk mengamankan itu, untuk menjaga stabilitas itu, maka percepatan penetapan nama cawapres rasanya cukup urgent untuk dilakukan. Adapun keuntungan bagi PDIP sendiri, setidaknya membuka komunikasi yang sudah membeku selama ini, itu akan menjadi fondasi yang cukup memadai, terutama untuk bekal memasuki proses negosiasi politik, memasuki putaran kedua Pilpres 2024, atau bahkan ke depan. Ingat Mbak Cindy, Ya. Partai politik yang berbasis patronase, salah satu yang terkuat adalah PDIP. Dan kalau misal PDIP per hari ini, saya berkeyakinan proses regenerasi sedang dimatangkan oleh Bu Mega. Siapa regenerasi yang paling memungkinkan? Puan Salah Maharani, satunya. ya? Nah, oleh karena itu, Mbak Puan berpikir cukup strategis. Bukan hanya politik jangka pendek 2024, tetapi beyond itu. Karena dia nanti akan berpartner. Ketika Mbak Puan akan menjadi ketua umum PDIP, dia akan berpartner secara dekat, dan yang paling clear saat ini adalah AHY, ketua Partai Demokrat. Sementara partai-partai yang lain, sifatnya memiliki kompetisi yang sangat ketat dalam partai-partainya. Baik, setelah bertemu dengan AHY dan dalam hari ini Partai Demokrat, akan ketemu siapa lagi, Bang Masinton, PD Perjuangan dalam waktu dekat ini? Ya, nanti pastinya akan dilakukan agenda-agenda pertemuan ya. Mungkin nanti Mbak Puan bisa silaturahmi, bisa aja dengan PKS. Toh PKS juga pernah datang ke DPP PDI Perjuangan. Mungkin saja seperti itu. Artinya kita harapkan nanti PKB akan ketemu nggak dengan PKB seperti ini? Apa? PKB dengan PKB? PKB sudah, dengan Caimin sudah, bahkan dengan Pak Surya Paloh juga sudah, dengan Pak Erlangga juga sudah, ya. Dengan kemudian dengan beberapa tokoh-tokoh di luar partai politik, baik itu tokoh-tokoh di Muhammadiyah dan NU juga sudah. Nanti akan terus tentu akan lebih intens lagi Mbak Puan melakukan komunikasi dan silaturahmi politik. Seperti itu. Komunikasi terus dijalin, lalu kapan akan diumumkan siapa bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo? Nah, kalau itu nanti kita tunggu pengumumannya dari Ibu Megawati Soekarno Putri masalah cawapres dari PDI Perjuangan, seperti itu. Baik, proses menunggu siapa bacawa pres dari masing-masing koalisi ini diwarnai dengan pertemuan-pertemuan yang membuat orang berteka-teki, ini apa tujuannya, apa yang akan digodok, ini akan semakin seru. Terima kasih Bung Masinton, terima kasih Kang Saan, terima kasih juga Pak Khairul Umam sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.